akan membahas materi IPA kelas 6 tentang adaptasi tumbuhan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materi pertama ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih. Apa ya yang dimaksud dengan adaptasi tumbuhan itu? Ada yang tahu jawabannya? Iya, betul sekali. Adaptasi tumbuhan adalah proses menyesuaikan diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu. Nah, teman-teman, adaptasi tumbuhan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu dari kategori tumbuhan ini ya. Adaptasi tumbuhan yang pertama yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah proses penyesuaian bentuk tubuh, struktur tubuh, atau alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan ini dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu xerofit. Xerofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya kaktus. Cara adaptasi xerofit antara lain mempunyai daun yang berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun, yaitu mengalami modifikasi menjadi duri, batang dilapisi lilin yang tebal, dan berakar panjang sehingga berjangkauan sangat luas. Yang kedua yaitu hidrofit. Hidrofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Contohnya teratai. Cara adaptasi hidrofit antara lain berdaun lebar dan tipis, serta mempunyai banyak stomata. Dan yang ketiga yaitu higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku dan lumut. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi pada tumbuhan sebenarnya cenderung sulit untuk diamati dan terkadang bentuk adaptasi tersebut sama seperti adaptasi morfologi, sehingga kadangkala sulit dibedakan. Contoh tumbuhan adaptasi fisiologi yang pertama yaitu tumbuhan dikotil. Secara umum, tumbuhan dikotil memiliki mahkota bunga dengan bentuk yang indah dengan warna yang bervariasi. Hal ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga sehingga penyerbukan terbantu dengan adanya serangga tersebut. Yang kedua yaitu tumbuhan berbunga. Selain bentuk mahkota yang indah, beberapa jenis tumbuhan berbunga juga melakukan adaptasi fisiologi dengan cara menghasilkan aroma atau bau yang khas pada bunganya sehingga menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Sebagian bunga juga dilengkapi dengan kelenjar madu atau nektar. Selanjutnya yang ketiga yaitu tumbuhan insektivor. Tumbuhan pemakan serangga memiliki penyesuaian tersendiri untuk menarik perhatian mangsanya. Misalnya, bunga bangkai mengeluarkan bau tak sedap untuk menarik perhatian serangga, dan kantung semar yang menarik perhatian serangga dengan menghasilkan bau khas. Beberapa tumbuhan insektivora juga menghasilkan enzim protease untuk menghasilkan protein dari tubuh mangsanya. Yang keempat yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku seperti pakis melakukan penyesuaian fungsi jaringan tubuh, yaitu pada bagian daun muda yang dapat menggulung saat mereka berada di lingkungan yang lembab. Yang kelima yaitu tumbuhan bakau. Pohon bakau dapat hidup di daerah pesisir pantai atau daerah pasang surut dengan cara menyesuaikan fungsi jaringan tubuh, yaitu pada bagian akar gantung yang difungsikan untuk pernafasan di air saat air pasang. Yang keenam yaitu tumbuhan semak. Beberapa tumbuhan semak seperti azela, ilalang, dan sebagainya dapat menghasilkan zat yang bersifat racun bagi hewan herbivora atau pemakan tumbuhan sehingga binatang tidak untuk mendekat atau memakannya. Yang kedelapan yaitu pohon mahoni. Pohon mahoni menghasilkan zat racun yang ditunjukkan untuk mengurangi
bersaingan dengan tumbuhan lain untuk memperoleh nutrisi. Dengan demikian, pohon mahoni cenderung memiliki ruang tumbuh yang cukup sehingga cepat berkembang. Yang kesembilan yaitu tumbuhan gikrofit. Pada sebagian besar tumbuhan gikrofit atau hidup di lingkungan lembab, proses gutasi berlangsung ketika daun melakukan penguapan. Namun, udara luar dalam keadaan jenuh sehingga uap air yang keluar dari dalam daun dalam bentuk gas berubah menjadi titik-titik air di tepi daun. Yang ke-10 yaitu tumbuhan polong-polongan. Adaptasi tingkah laku beberapa jenis tumbuhan polong-polongan melakukan adaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara fungsi terutama pada bagian daun yaitu daunnya menutup di siang hari untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir yaitu tanaman padi. Adaptasi fisiologi pada tanaman padi terlihat pada fungsi batangnya yang berongga. Rongga tersebut berfungsi membantu tanaman padi untuk mempertahankan hidup di air. Tumbuhan lain yang menyesuaikan fungsi rongga pada batangnya, misalnya kangkung yang hidup di perairan. Adaptasi tumbuhan yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama adaptasi terhadap cahaya, adaptasi terhadap sentuhan, dan adaptasi terhadap suhu. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap cahaya yang terbagi menjadi 3, yaitu tumbuhan polong-polongan, tumbuhan di tempat tertutup, dan bunga pukul 4. Pada tumbuhan polong-polongan seperti petai Cina atau lam toro beradaptasi pada kondisi gelap. Pada kondisi gelap ini, tekanan udara pada tanaman petai Cina akan menurun sehingga pada kondisi gelap daun tanaman menjadi layu. Tumbuhan di tempat tertutup. Tumbuhan yang terlindung dari sinar matahari cenderung akan membelokkan tubuhnya ke arah datangnya cahaya. Proses tersebut menunjukkan adaptasi tingkah laku tumbuhan terhadap pengaruh cahaya. Dan bunga pukul 4 adalah salah satu bentuk adaptasi tingkah laku tumbuhan terhadap penyesuaian perubahan suhu atau perubahan intensitas cahaya. Bunga pukul 4 akan mekar di sore hari dan layu di pagi hari. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap sentuhan. Terbagi menjadi 2 yaitu tumbuhan putri malu dan tumbuhan insektivora. Tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica akan segera mengatupkan daunnya ketika mendapatkan sentuhan atau terkena rangsangan eksternal lainnya. Cara ini bertujuan untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Ketika daun mengatup, hewan akan sulit membedakan antara ranting dan daun. Insektivora tumbuhan adalah tumbuhan pemakan serangga seperti kantung semar, merupakan contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan yang akan segera menutup bunga atau bagian tubuh tertentu dengan gerakan sangat cepat untuk menerkam serangga yang hinggap. Adaptasi yang terakhir yaitu adaptasi terhadap suhu yang terbagi menjadi 3 yaitu tumbuhan jagung, tumbuhan tropofit, dan tanaman rimpang. Yang pertama tumbuhan jagung. Saat musim kemarau cenderung sulit untuk memperoleh air. Tanaman jagung memiliki karakter daun yang cukup lebar sehingga menyebabkan terjadinya penguapan dengan volume yang cukup tinggi pada daun. Untuk mengurangi penguapan, maka pada saat cuaca panas, daun jagung akan menurun. Yang kedua, yaitu tumbuhan tropofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering. Pada musim kemarau, tumbuhan tropofit seperti pohon mahoni dan pohon jati akan menggugurkan daunnya. Tunas daun akan kembali tumbuh pada musim semi datang. Dan yang terakhir yaitu tanaman rimpang seperti kunyit, jahe, dan sejenisnya akan melakukan adaptasi tingkah laku sesuai dengan tingkat perubahan suhu. Pada musim panas dan kondisi tanah kering, tanaman rimpang akan melakukan estivasi yaitu mematikan sementara bagian tubuhnya yang ada di atas tanah untuk mengurangi penguapan. Nah, teman-teman, demikian penjelasan mengenai adaptasi tumbuhan dengan
Semoga kalian semua mendapat